Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksa Arkindo dengan NIM 42220157 dari kelas Robotika Pagi B. Oke, di sini saya akan menjelaskan leader diagram dari PLC, yaitu Queen of Items pada Victory I/O. Baik, di sini kita harus tahu terlebih dahulu algoritma apa yang akan kita buat. Di sini terdapat sensor 1, sensor 2, dan sensor 3. Saya menginisialisasikan sebagai S1, S2, dan S3. Lalu, kalau di Victory I/O, ini namanya item ready at entry dan at exit. Dan terdapat dua conveyor, yaitu entry conveyor dan bakar conveyor. Di sini di sini saya menginisialisasikan sebagai C1 dan C2. Nah, lalu untuk algoritmanya, ketika barang mengenai sensor 1, maka conveyor entry conveyor ini akan menyala sampai ke sensor 2. Ketika barang mengenai sensor 2, maka bakar conveyor ini akan menyala sampai tidak mengenai sensor kedua tersebut. Begitu juga seterusnya. Oke, ketika sudah 3 barang mengenai sensor 2 ini, maka bakar conveyor akan meneruskan pergerakan ke entry exit, yaitu sensor ketiga. Lalu ketika sensor ketiga menghitung 3 barang yang melewati sensornya, maka entry conveyor ini akan menyala kembali. Oke, di sini saya sudah membuat ladder diagramnya. Oke, di sini ada E1, C1, A1, dan A2. Yang pertama kita akan menjelaskan network 1 dulu, yaitu sensor 1. Ketika barang mengenai sensor 1, maka conveyor ini akan menyala dan akan dikunci sama C1 ini. Selanjutnya, jadi dia akan menyala terus. Di sini saya membuat normally close dan di sini normally open. Jadi walaupun dia tidak terkena sensor 1, tapi C1 akan tetap menyala sampai batas paling akhir conveyor. Oke, dan dia akan melewati sensor kedua. Lalu dia akan tetap menyala tanpa mengenai sensor. Nah, yang saya jelaskan tadi adalah fungsi kunci tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dulu network yang kedua. Pada sensor kedua mengenai, maka C2 ini akan menyala sampai tidak mengenai sensor kedua. Jadi, yang menyala dengan itu tidak sampai ke ujung. Selanjutnya network ketiga, saya membuat CTU 1. Di sini ketika sensor 2 mendeteksi ada 3 barang, di sini saya setnya 3. Maka output yang keluar adalah A1 dan apa itu A1? A1 adalah sebuah variabel yang saya buat sendiri yang seharusnya bakar conveyor. Bakar conveyor ini sudah saya menginisialisasikan sebagai C2. Dan kalau saya buat C2 di sini, maka akan terjadi bakti ladder di bagian yang saya buat. Maka dengan itu saya membuat A1 yang akan menahan tegangan di sini. Maka C2 akan menyala walaupun sensor kedua ini tidak mengenai barang. Oke. Selanjutnya di sini ada reset. Fungsinya mereset ulang dan dari CV-nya. Oke, yang terakhir ada network 4. Di sini ada sensor 3. Jadi sensor yang terakhir atau exit itu ketika barang sudah melewati sensor ini sebanyak 3 barang, maka outputnya itu ada reset 2, yaitu mereset semua perhitungan dari CTO ini. Jadi ada kembali
menjadi 0 dan outputnya ada saya reset. Resetnya itu berarti mereset lagi dan yang mereset lagi. Oke, dan yang terakhir ini ada A2. Apa itu A2? Sebuah variabel yang saya buat dengan yang akan menghidupkan juga conveyor 1 tadi. Bagian entry conveyor dan A2 akan menyala, maka C1 akan menyala. Nah, ketika saya ulang kembali sensor 1 mengenai maka C1 menyala. Otomatis C1 ini terkunci. Jika pada network 3, jika A1 menyala, maka C2 akan menyala. Jika C2 menyala, C1-nya itu akan berhenti karena mengganggu output dari CTU2 yang dihasilkan oleh sensor 3 ini. Maka dari itu saya buat outputnya A2. Oke, untuk semua address ini saya ambil dari driver yang sudah dikonfigurasikan. Dan di sini A1 saya set 7 dan A2 saya set 10. Oke. Selanjutnya saya akan menunjukkan hasil simulasinya. Untuk hasil simulasinya saya tampilkan di video berikut. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.